Karena ada banyak sekali motivasi kenapa seseorang itu menulis puisi. Dan Mangun Wijaya almarhum itu mempunyai teori 5 motivasi orang berpuisi atau bersastra ya. Yang pertama itu secara tradisional kita mengenal pujangga keraton. Orang-orang yang dipelihara oleh raja untuk berpuisi. Karena itu kita kenal Tantular, kita kenal Prapanca, kita kenal Sedah, kita kenal banyak sekali pujangga-pujangga zaman dulu, Panuluh yang membuat Mahabharata, yang membuat Walmiki, yang membuat Ramayana dan sebagainya, karena memang dibiayai oleh raja. Dan itu sampai sekarang di beberapa negara maju masih dikenal namanya sebagai poet laureate, penyair negara, seperti Amerika punya, Inggris punya, Perancis punya, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang iseng. Dia menulis puisi karena iseng. Ya karena nggak tahu harus berbuat apa, ya udah nulis-nulis aja. Dan ini bukan jelek, karena ternyata iseng pun bisa menjadi terapi. Karena itu di beberapa rumah sakit jiwa, saya nggak tahu apa Citra ngerti, Citra itu psikiater, jadi mungkin bisa menunjukkan bagaimana puisi iseng menolong orang. Yang ketiga adalah yang kita kenal sebagai sastrawan proyek. Karena ada sayembara, hadiahnya besar. Orang yang tidak pernah menulis puisi, tiba-tiba malam ini pengen menulis puisi supaya dapat hadiah. Nah, ini namanya penyair proyek. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Belakangan ini terutama tidak ada sayembara pun menulis, karena banyak sekali buku terbit untuk merayakan, bukan merayakan, untuk mengutuk, untuk apa? Corona. Pada bulan pertama itu namanya Dapur Sastra Jakarta menerbitkan 400 penyair. Sekarang ini kita sedang menunggu terbitnya buku puisi dari para wartawan dengan apa? Rencana akan melibatkan Pak Jokowi. Jadi sastrawan yang wartawan diberi kesempatan untuk menulis puisi. Dan saya bisa menerangkan banyak sekali. Tapi yang keempat itu jenis ketiga ya, sastrawan proyek itu. Yang keempat itu adalah orang-orang yang profesional. Penulis yang profesional itu apa? Orang-orang yang harus dibayar. Contohnya adalah ya sekretaris, wartawan, biografer. Orang yang memang kalau nggak dibayar dia nggak nulis. Tapi kalau dia nggak nulis, dia nggak dibayar dan mati. Karena itu dia harus nulis setiap hari, entah jelek, entah bagus, harus nulis. Karena itu dia profesional. Yang kelima yang ingin saya bicarakan lebih serius adalah orang-orang yang terpanggil. Penyair yang datang karena panggilan hatinya. Panggilan itu apa? Dulu tahun 86 ketika saya dipilih menjadi Asoka Fellow, itu dilacak dari puisi-puisi dan cerpen saya yang memihak penderitaan, yang membela orang-orang susah, yang membela Gali. Pada waktu itu ada program yang aneh sekali, yaitu membasmi orang-orang bertato, sehingga orang-orang yang bertato bisa dihilangkan begitu saja. Tahu-tahu besok paginya jenazahnya ditemukan di pinggir jalan, di sungai dan sebagainya. Dan saya waktu itu sangat menentang ini. Rupanya tulisan-tulisan saya itu, puisi-puisi saya dan cerpen saya di Kompas itu menarik hati para petinggi Asoka pada waktu itu ya. Ada Wimar Witular, Bill Drayton, Erna Witular dan sebagainya. Dan saya dicalonkan menjadi Asoka Fellow dan dipilih pada tahun 86 itu. Dan memang beda sedikit dengan teman-teman yang mempunyai gerakan dengan apa? LSM. Saya justru tidak punya LSM. Tapi setelah terpilih menjadi fellow, jadi saya ikut beberapa LSM. Saya ikut Dana Mitra Lingkungan, bahkan menjadi direktur eksekutifnya. Saya ikut Bina Swadaya yang giat di dalam apa? Pemberdayaan orang-orang miskin, yang memihak kepada wong cilik dan sebagainya. Dan juga tentu saja kesenian. Jadi saya pernah ikut satu konferensi di Tokyo gitu. Kan ditanya mau ikut kelompok mana, saya bilang tiga-tiganya aja. Waduh, gimana kalau tiga-tiganya? Dan susah,
Kalau gitu saya harus membawa teman 2 orang. Maka waktu itu saya minta Suryo yang di Trawas ikut supaya dia bisa bicara masalah lingkungan, dan satu lagi penyair perempuan Medi Lukito yang kebetulan saya kenal baik karena keponakan kami gitu, ikut untuk ya menari, sekedar menari, tari Jawa, membaca puisi dan sebagainya. Tapi yang saya ingin katakan, puisi telah mengadakan perubahan. Perubahan apa yang paling jelas? Pertama adalah mengubah orang yang berpuisi itu sendiri. Kalau saya tidak berpuisi, sore ini kita tidak ketemu. Kalau saya tidak berpuisi, saya juga tidak akan pernah, seperti saya ceritakan, ke Tokyo, baca puisi di South Bank di London, lalu pergi ke Iowa 3 bulan, kemudian berpidato di Lebanon untuk memperingati Khalil Gibran, saya pembicara kunci, ke Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan banyak sekali. Puisi telah mengubah hidup saya menjadi yang sekarang ini, dan itu saya sangat berterima kasih. Jadi teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu. Siapapun, apapun background Anda, cobalah berpuisi. 5 motivasi tadi bisa dilakukan sekaligus. Bisa jadi pujangga keraton kalau kebetulan ada yang pesan. Bisa jadi pengarang proyek kalau malam ini atau besok pagi ada pengumuman. Bisa juga menjadi puisi, menjadi penyair yang berpuisi karena ini. Saya kira itu. Silakan.